Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya mengampu pelajaran PJOK di SD Negeri Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran praktek untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 23361616142 dengan materi jenis cedera dan cara penanggulangannya kelas 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kedua kelasnya dipimpin. Dan dipanggil tangannya, ajukan tangan ya. Alika, Alia Iganunisa, Alia Kirana, Zulfari Gina, Angga Maulana. Terima kasih. Yang sudah masuk nanti ada orang ya. Sekarang pelajaran video. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu nasional supaya apa? Supaya terhadap negeri kita lebih bikin kita. Ayo, Alif, temannya dibikin berdiri.
apa? Tepat waktu. Terus kedisiplinannya itu, Mas, kedisiplinannya itu dijaga. Artinya apa? Ke sekolah tidak untuk tidak untuk bermain-main. Jadi memperhatikan peraturan atau gurunya. Misalkan seperti tadi, suruh bernyanyi tidak boleh bermain-main. Bagaimana caranya supaya baik? Itu yang tahu adalah kamu semua, anak-anak semua. Bagaimana caranya bernyanyi yang baik? Tidak bermain-main. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan yang baik? Tidak main-main. Itu namanya hal yang baik, namanya kesepakatan. Paham? Terus kerjasama itu harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Bukan cuma kerjasama untuk bermain, bukan kerjasama untuk belajar, kerjasama untuk memberi sikap yang baik. Bisa dimengerti? Terima kasih. Sekarang dilanjutkan dengan pelajaran PJOK. Pelajaran pada hari ini Pak Guru ingin bertanya kepada teman-teman, kepada anak-anak semua. Pernahkah anak-anak di rumah itu atau di sekolah itu bermain? Ya. Kalau misalkan bermain itu, apa yang terjadi biasanya ketika bermain? Kalau misal bermain kejar-kejaran, terjatuh, bermain kejar-kejaran terjatuh, biasanya kalau terjatuh, misalkan terjatuh biasanya cedera apa yang terjadi kalau terjatuh? Luka lecet. Kalau umpamanya kita rujak pegang pisau, terus kena pisau, luka apa namanya itu? Luka iris. Kalau bermain bola, misal tidak memakai sepatu, apa yang terjadi kira-kira? Luka kusut, tidak memakai sepatu, kejar-kejaran, akhirnya ada duri, ada paku, tertusuk kakinya, itu namanya luka kusut. Maka dari itu anak-anak perlu diperhatikan. Yang berbicara tolong, yang berbicara stop dulu bicaranya dengan temannya. Ya, kan sudah buat perjanjian tadi. Yang berbicara yang tidak mungkin yang tidak baik, tolong berhenti. Dengarkan Pak Guru. Ya. Dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini pelajaran PJOK. Tujuan pembelajaran nomor 1, setelah mengamati video dan slide PowerPoint di layar serta berdiskusi dengan teman, peserta didik dapat menerapkan jenis-jenis cedera dengan benar. Siapa peserta didik? Kalian semua peserta didik, bukan dulu. Nomor 2, peserta didik dapat menganalisis cara penanggulangan cedera dengan benar. Dapat menganalisa, mencermati siapa peserta didik. Kalian semua, bukan tak dulu. Maka harus perhatikan. Nomor 3, peserta didik dapat memaparkan jenis cedera dan cara penanggulangannya dengan baik. Lagi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya peserta didik. Nomor 4, peserta didik dapat mendemonstrasikan jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya dengan baik.
mendemonstrasikan. Nanti praktek mendemonstrasikan itu adalah praktek cara menanganinya cedera. Setelah dianalisis, dipraktekkan. Praktek per kelompok, bagus nanti untuk kelompok-kelompoknya. Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Sekarang pengertian cedera. Cedera diartikan keadaan bagian tubuh yang mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh tidak terambat, merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pembagian LKPD. Sebelum menonton video, Pak Guru akan membagikan LKPD kelompok. Ini kelompok A ya, kelompok A, kelompok B, kelompok B ya, kelompok C, ini kelompok D. Sebelum mengisi LKPD itu, anak-anak melihat tayangan video terlebih dahulu yang Pak Guru akan tayangkan sebentar lagi. Bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini dengan cara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah luka iris atau sayat. Luka iris terjadi saat menggunakan pisau menginjak pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena bisa menimbulkan infeksi. Pertolongan pertama pada luka iris adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Yang kedua, taburkan obat antiseptik pada luka. Kemudian yang ketiga, pasang plester agar luka tertutup rapat. Yang keempat, jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan perdarahan. Itulah tadi yang aku materi yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas PJOK untuk anak-anak kerjakan di rumah. Tugasnya adalah rangkumlah materi pembelajaran hari ini, yaitu jenis-jenis cedera dalam kehidupan sehari-hari dan cara penanggulangannya. Kemudian tugas dikerjakan di buku tugas PJOK, kemudian difoto dan dikirimkan lewat WA. Selanjutnya, mari anak-anakku kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam olahraga. Sekarang Pak Guru akan tanya, setelah anak-anak itu menyaksikan video pembelajaran, Pak Guru akan tanya, apa kira-kira yang telah diamati oleh anak-anak setelah menyaksikan video pembelajaran tadi? Ayo, siapa yang jawab? Cedera? Ya, cedera apa? Yang terjadi cedera apa? Cuma iris, terus ini gigitan, terus apa lagi? Luka bakar. Berarti anak-anak
jenis cedera. Terus setelah itu sudah paham, anak-anak mari kita diskusikan. Kelompok A silakan diskusi dengan kelompok A. Didiskusikan dengan temannya jenis cederanya apa, terus cara penanganannya bagaimana. Didiskusikan, ditulis di buku LKPD-nya itu, ditulis di buku LKPD-nya. Ayo didiskusikan, berdiskusi. Diambil buku LKPD-nya, diambil. Nah, buku LKPD-nya diambil, didiskusikan. Ayo merapat ke sini, merapat, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, dibaca. Satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo maju ke depan, kelompok A maju ke depan. Yang nyari, tolong didengarkan ya, tolong didengarkan. Yang nyari. Luka karena tendangan. Luka mama ditandai dengan munculnya benjolan dan munculnya warna kebiru-biruan. Sangat mengobati luka mama adalah sebagai berikut. 1. Kemas bagian memar dengan air dingin kurang lebih 10 menit. 2. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. 3. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat selama 15 sampai 25 menit agar darahnya reda. 4. Setiap 3 jam sekali kompres dengan air dingin dan air hangat. Terus ada yang mau menanggapi? Ada yang bertanya? Ada. Ini yang bertanya Mas. Kelompok A, kelompok A yang bertanya. Yuk. Ditekan-tekan sambil diurut, Pak. Maksudnya? Ditekan-tekan sambil diurut, Pak. Oh, berarti cedera itu ditekan-tekan sambil diurut. Berarti kelompok A menambahkan ditekan-tekan sambil diurut. Ya, terima kasih kelompok A sudah memberi penjelasan yang lebih jelas lagi, menambahkan. Berarti kelompok A caranya itu ditekan-tekan sambil diurut. Begitu ya. Sudah, terima kasih untuk kelompok A. Silakan duduk. Sekarang berpindah ke dengan kelompok B. Pindah kelompok B yang mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong diperhatikan. Luka lecet terjadi karena ada gesekan permukaan tulang. Pelan-pelan bacanya, pelan-pelan. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet lebih perih karena menjangkau banyak ujung saraf. Berikut pertolongan pertama pada luka lecet adalah: 1. Cuci kulit yang lecet dengan air dan antiseptik. 2. Gunakan kain kasar untuk mengendap lukanya. 3. Tutup luka dengan plaster atau membantu untuk menutup luka di sekitarnya. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Itu. Umpama lukanya banyak kotorannya, bagaimana cara penanganannya? Umpama luka banyak kotorannya, bagaimana cara penanganannya, Mas? Cuci kulit yang lecet dengan air dan antiseptik. Artinya cuci kulit yang lecet itu dengan air atau antiseptik. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Saya tanya tadi.
Ya, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Ya. Sekarang kelompok D, kelompok D. Di sini kelompok D. Presentasinya gini. Ya, lihat kita dekat. Ini. Yuk. Luka iris atau sayat terjadi saat menggunakan pisau menginjak pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena bisa menimbulkan infeksi. Pertolongan pertama pada luka iris dan sayat adalah: 1. Bersihkan luka dengan air. 2. Tabur obat antiseptik pada luka. 3. Pasang plester agar luka tertutup rapat. 4. Jika diperlukan, pasang kembali dan tekan pada luka untuk menghentikan darah. Bagaimana dengan ini? Luka apa tadi? Iris. Luka iris. Luka iris. Ada yang mau tanya tentang luka iris? Sudah Pak. Sudah lihat? Sudah lihat semua luka iris? Pernahkah kalian teriris? Pernah ketika apa? Memegang pisau, mau rujakan ya? Ya, terima kasih. Yang pernah terluka iris, siapakah yang mengobati? Ibunya. Berarti ibunya dulu pernah belajar tentang jenis-jenis cedera. Ya, terima kasih. Mau praktek ya? Mau praktek tentang dari kelompok A lagi. Di sini cara prakteknya ya. Kelompok A, bisa lanjut. Ayo kelompok A, maju ke depan. Praktek penanggulangannya. Kelompok A maju ke depan. Praktek penanggulangannya. Gini cedera. Gini Pak. Nah gini. Siapa yang cedera? Di sini. Yuk, yang cedera. Terus ambilkan sini ya. Ya. Dibaca. Saat mengobati luka memar, yang lain tolong didengarkan. 1. Kompres bagian memar dengan air dingin kurang lebih 10 menit. Kompres, itu alat kompresnya. Alat kompresnya ini ya, dikompres. Terus, bagaimana cara kompresnya? Terus, kompres. Kira-kira berapa menit? 30 menit. Terus langsung ditaruh. 10 menit. 2. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Ditekan, diurut, ditekan. Nah, begitu terus. 3. Jika terjadi pendarahan Ditekan pada terus, luka, kompres bagian memar dengan air hangat selama 15 sampai Perhatikan yang lainnya, perhatikan. 20 menit agar darahnya lancar. Terus bagaimana? 4. Setiap 3 jam sekali kompres dengan air dingin dan air hangat. Yang lainnya memperhatikan ya. Yang lainnya memperhatikan praktek ini. Yang lainnya tolong diperhatikan praktek ini nanti supaya kalian tahu semua. Pelan-pelan Pak, bacanya Pak. Bagaimana Pak? Nomor 3. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat selama 15 sampai 20 Jika menit terjadi agar ya. darahnya lancar. Ayo, dikompres. Ya, itu terus. 4. Setiap 3 jam sekali kompres dengan air dingin dan air hangat. Sudah. Masih ada yang mau menanggapi tentang penanggulangannya ini? Melihat prakteknya tadi bagaimana? Ada? Ya, bagaimana? Kalau ada luka di bagian yang memar, bagaimana? Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat selama 15 sampai 25 menit agar darahnya lancar. Bagus.
Bagus. Kalau ada apa tadi pertanyaannya? Pendarahan itu dikompres, dikasih air hangat. Oh ya, begitu dah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya lancar. Saling Bapak Guru. Ya, saling. Terima kasih. Bagaimana dengan penanggulangan jenis-jenis cedera kelompok A anak-anak? Sudah paham semua? Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok C untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju kelompok C. Kelompok C maju ke depan. Yang baca di sini, biar kelihatan ya, ini ya. Terus yang sakit mana? Nah di sini, yang obati ini, yang obati di sini dah, ya. Yang sakit mana sakitnya? Yang lain memperhatikan kameranya jangan ditutup. Yuk baca. Pak sini Pak bantu Pak dengan tutup Pak. Dibantu, yuk. Dibantu pegang tak apa, yuk. Sini Mas pokoknya, nanti Mas. Melihat sana. Ayo, lihat di belakangnya. Jangan jauh. Ayo, dari mana? Mana itu? Apa tindakannya? Sudah. Oh ya, pikir-pikir. Yo. Terus. Lakukan penekanan. Terus. Lanjut. Ya, karena lukanya kecil harus dibawa ke rumah sakit. Sudah. Luka apa tadi? Adakah yang mau memberi pendapat atau bertanya tentang luka tusuk di kelompok yang lain? Ada? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, tangan untuk kelompok C. Kita ke kelompok D. Sekarang kelompok D. Ayo maju semuanya. Kelompok D maju semuanya. Maju semuanya kelompok D. Ayo siapa yang sakit? Ayo. Yang sakit dan yang mengobati. Ayo dibaca. Bersihkan luka dengan air, yaitu airnya bersihkan lukanya. Oh, bagus. Perhatikan. Dua. Tabur obat antiseptik pada luka yang ambil. Nah, itu. Tiga. Pasang plester agar luka tertutup rapat. Pasang plester agar luka tertutup rapat. Yang ini Mas. Ikuti. Sudah. 4. Jika diperlukan, pasang pembalut dan lekat pada luka Pasang pembalut, yuk, sekali lagi. Ya, dikasih itu. Kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan, tidak usah. Melihat apa dulu, melihat. Oh, ini ya luka ya. Luka apa itu? Luka iris. Pernahkah kalian kena iris? Ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya tentang luka iris? Coba Mas Anda. Pernah luka iris Mas Anda? Mau tanya apa? Kenapa luka irisnya? Kenapa Mas Anda? Kena pisau. Adakah yang kena luka iris karena bling? Tidak ya.
saat bermain. Makanya hati-hati dengan kalau tidak paham cara menanggulanginya, maka akan dapat ditanggulangi dengan caranya sendiri. Baik anak-anakku sekalian, setelah mempraktekkan penanganan cedera anak-anak, apa yang didapat dari pembelajaran hari ini tentang jenis cedera? Ayo. Dapat mengetahui jenis-jenis cedera. Jenis-jenis cedera apa saja? Demam, luka diri, luka tusuk, ada luka gigitan, ada luka bakar lagi, ada, dan cara penanggulangannya yang sudah dipraktikkan dari itu ya. Sudah paham semuanya? Namun Pak Guru ditambahkan sama Pak Guru, ada yang mengompresnya itu dengan pakai air hangat, ada cara mengompresnya ada pakai air dingin. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengompres pakai air hangat itu apa? Nah, kalau lukanya, kalau ada luka, kalau pakai kompres dengan air dingin, kalau bagaimana? Kalau membengkak, jadi ada 2 kali kompres, ada 2 macam kompres, 2 macam kompresan. Ada yang dikompres dengan pakai air hangat, ada yang dikompres pakai air dingin. Tapi apa namanya itu? Cederanya berbeda. Bisa dipahami? Terus anak-anak sekalian, untuk menambah pengetahuan, Pak Guru akan membagikan soal mandiri. Nanti soal itu dikerjakan di sini ya, dikerjakan di sini ya, supaya lebih menambah pengetahuan tentang jenis-jenis cerita dan penanganannya. Ada berapa? Ayo dikerjakan, dibaca, dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Ketahui tentang pelajaran pada hari ini. Apalagi cara penanggulangannya. Terus pelajaran ini bagaimana keadaan pelajaran ini? Apa menyenangkan? Apa membosankan? Apa bagaimana?
karena dapat melalui perongkaran ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Taala. Mari sebelum pelajaran ini tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua silakan dipimpin doanya. Titip salam ya dari Pak Guru kepada semua orang tuanya. Mudah-mudahan nanti belajarnya tambah giat lagi ya. Jangan lupa berhati-hati di jalan, nanti kurangnya supaya cepat sampai ke rumah. Akhirnya dari Pak Guru, yuk tertib, yang paling tertib bisa pulang. Yuk. Istirahat, kita semuanya yuk.